Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah ini ya. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu Isra, ya, Isra dan Mi'raj ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah periode di mana dakwahnya menerobos jalan antara kesuksesan dan penindasan, sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini Nabi belum hijrah ya. Belum hijrah ke Madinah. Tapi orang-orang Madinah, Yastrib ya pada waktu itu udah banyak ya, ada beberapa kader-kader sudah masuk Islam karena beliau atau mereka datang ke Mekah ya, ingin bertemu dengan Nabi. Di antaranya tadi yang saya sebutkan ya, beberapa di antaranya beberapa tadi adalah As'ad ya, kemudian Auf, Rofi ya, Khutbat ya atau khutbah ya, kemudian Uqbah, Jabir ya, juga yang masuk Islam juga yang datang ke Mekah itu juga adalah Dimat ya, Dimat Al-Azzi ya, kemudian Tufail bin Amar bin Dausi atau bin Dausi ya, kemudian Abu Zar Al-Ghifari, kemudian juga Suwaid bin Samit ya, dan Iyas bin Mu'az ya. Itu diantara beberapa orang-orang Yatsrib ya yang sudah masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah tersebut ya, ke Yatsrib tersebut. Manakala Nabi SAW masih berada di tengah-tengah periode di mana dakwahnya menerobos jalan antara kesuksesan dan perindasan, sementara secercah harapan ya mulai nampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya, ke Palestina. Dari Palestina Nabi diangkat Mi'raj ke Sidratul Muntaha ya, bertemu dengan Allah ya, dan dapat perintah untuk sholat 5 waktu tersebut ya. Nanti kita lihat kisahnya ya, seperti itu. Terdapat beberapa pendapat yang beragam mengenai kapan waktunya terjadinya ya, waktu terjadi Isra Mi'raj tersebut. Peristiwa Isra yang pertama ya terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh At-Tabari gitu ya. Jadi terjadi Isra itu ya itu ketika beliau diangkat menjadi nabi, artinya umur 40 tahun ya gitu. Kemudian itu ini pendapat At-Tabari. Yang kedua, peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dalam An-Nawawi dan Al-Qurtubi ya gitu. Sedangkan At-Tabari dibilang pada saat diangkat menjadi nabi terjadi Isra tersebut, sedangkan pada oleh Imam Nawawi dan Al-Qurtubi itu terjadi 5 tahun setelah dia utusnya menjadi nabi. Kemudian
Yang ketiga ya, peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab ya, 27 Rajab tahun ke-10 kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini dipilih oleh Al-Alamah Al-Mansur Puri. Ya, jadi ini terjadi perbedaan para ulama ya. Gitu. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah yang keempat. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Ada lagi yang berpendapat yang kelima, peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Ya. Pendapat yang keenam, peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Ya. Berarti ini masih di Mekah dia kan gitu. Karena emang hijrahnya itu dari Mekah ke Palestina, dari Palestina kemudian Mi'raj gitu ya. Saudara yang dirahmati Allah, 3 pendapat yang pertama ini lemah ya. Karena Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Ya. Kewafatannya ini adalah sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan sholat 5 waktu. Sementara tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra, ya, pada malam Isra. Ini mengenai pendapat-pendapat tersebut ya, Anda bisa lihat di kitab Zadul Ma'ad bab 2 halaman 49 atau di Muktasar Sirati Rasul ya, Sirati Rasul. Halaman 148 dan 149. Sedangkan mengenai 3 pendapat terakhir, tadi pendapat yang pertama, 1, kedua itu lemah ya. Gitu. Nah, Isra itu kan memang Nabi diangkat, kalau dia Nabi baru diangkat itu kan umurnya baru 40 tahun. Kalau 5 tahun sebelumnya juga Nabi belum diperintahkan untuk sholat. Kalau 5 waktu ya. Jadi pendapat pertama, kedua, dan ketiga itu lemah. Pendapat yang ke-4, 5, dan 6 ya, belum menemukan sesuatu ya, penulis ini belum menemukan sesuatu yang dapat menguatkan salah satu darinya. Hanya saja jalur cerita di dalam surat Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun-tahun terakhir sekali. Para ulama hadis meriwayatkan rincian dari peristiwa-peristiwa ini ya gitu. Saudara yang dirahmati Allah, dari ya, dan berikut ya, ini akan dijelaskan atau dipaparkan secara ringkas saja oleh penulis buku ini ya gitu. Kemudian Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan jasadnya dan dari Masjidil Haram ya. Jadi menurut Ibnu Qayyim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan jasad dan dengan jasadnya ya, bukan ruhnya saja, dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis di Palestina ya. Sedangkan mengendarai Al-Buraq ditemani oleh Jibril alaihissalam. Lalu beliau singgah di sana dan sholat bersama para nabi sebagai imam. Lalu menambahkan Al-Buraq pada gelang pintu masjid ya. Menambahkan ya, Al-Buraq pada gelang pintu masjid. Kemudian pada malam itu beliau dimi'rajkan ya, dari Baitul Maqdis menuju langit dunia ya kan. Artinya diisrakan ke Masjidil Aqsa ya, di Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis dimi'rajkan ke langit ya, langit dunia.
Kemudian Jibril minta izin agar dibukakan pintu langit bagi beliau, lalu terbukalah pintunya. Di sana beliau melihat Adam. Langit pertama Adam, ya, lihat Adam, bapaknya para manusia. Kemudian beliau memberi salam kepadanya, lalu dia menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menampakkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Jadi orang-orang yang senang ditampakkan sebelah kanan, orang-orang yang sengsara ya disiksa ditampakkan sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, beliau dimi'rajkan dan lagi ke langit kedua, ya. Terus langit ketiga, keempat sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya kembali. Beliau SAW di sana beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Itu di langit kedua. Langit pertama Adam, langit kedua Yahya dan Isa bin Maryam. Lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Yang kedua. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit yang ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf, lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambutnya beliau serta mengakui kenabian beliau. Diceritakan bahwa kegantengan si Yusuf itu separuh dari gantengnya Adam, karena dia udah melihat Adam, ya. Pertama Adam, padahal bapaknya manusia ya, tapi di langit yang paling rendah. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam atau binti Maryam, ya, di langit kedua. Langit ketiga ketemu Yusuf, ya, alaihissalam, lalu memberi salam, ya. Kemudian di langit yang berikutnya itu langit keempat, ya, dia dimi'rajkan lagi ke langit keempat oleh Jibril, ya. Maka di sana beliau menemukan Nabi Idris, lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau, ya, Nabi Idris. Itu di langit keempat. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Nabi Harun, ya, dan Harun bin Imran, lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Itu di langit kelima, ya. Ternyata nggak ada Musa itu, ya. Sedangkan ini saudaranya Musa, ya, adiknya, ya, Nabi Harun yang berdakwah kepada Fir'aun, ya, berdua. Karena Nabi Musa minta ditemanin. Kemudian mereka dimi'rajkan lagi ke langit ke-6. Nah, di sini beliau bertemu dengan Nabi Musa, ya, bin Imran. Sedangkan Nabi Harun tadi di langit ke-5. Lalu memberi salam kepadanya dan menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Tatkala beliau berlalu, Nabi Musa menangis. Nangis Nabi Musa, ya. Kita ditanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku yang jumlah umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Nangis dia. Umat dia nggak banyak masuk surga, ya, hanya kan neraka, gitu. Tapi umat Nabi Musa juga banyak, gitu, yang beriman kepada Nabi Musa, ya, yang beriman kepada Nabi Musa masuk surga. Sama dengan Nabi Isa juga, yang beriman dengan benar yang masuk surga. Dia menangis karena ada nabi yang diutus, ternyata umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku. Kemudian, ya, setelah langit ke-6, beliau dimi'rajkan lagi ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, ya. Adam tadi bapaknya manusia. Ya, di langit ke-7 Nabi Ibrahim. Ya, saya ulangi ini lagi. Di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa,
ya, bin Maryam dan Nabi Yahya. Kemudian langit ketiga itu Nabi Yusuf, langit keempat itu Nabi Harun, ya. Bukan ya, Nabi keempat itu Nabi Idris, ya. Ke langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ya. Lalu beliau memberi salam juga kepadanya dan menyambutnya. Beliau mengakui kenabiannya. Jadi semua nabi-nabi udah mengakui kenabiannya karena memang nabi terakhir. Gitu. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu di Bait Al-Ma'mur dinaikkan untuknya. Ya. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi menuju Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Beliau mendekat kepadanya hingga hampir sejarak 2 buah busur atau lebih dekat lagi. Kemudian dia mewahyukan kepada hambanya. Apa yang dia wahyukan? Mewajibkannya sholat 50 waktu kepadanya. Ya. Kemudian beliau kembali, ya, hingga melewati Nabi Musa. Ya kan? Nabi Musa nanya apa yang dikasih oleh Allah. Katanya aku diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, banyak sekali. Begitu. Coba kamu datang lagi minta keringanan. Ya, terus bolak-balik ya. Akhirnya Nabi malu. Sehingga Nabi turun, ya, langit, ya, ke dunia, dan dari dalam perjalanannya Allah mewahyukan atau dia terdengar suara, ya, sholat kamu wajib 5 waktu tapi pahalanya tetap 50 waktu. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat rinciannya ya, seperti ini. Setelah dia kembali dari dapat perintah 50 waktu, dia kembali dan melewati Nabi Musa. Dia lalu bertanya kepada beliau, apa yang diperintahkan kepadamu? Beliau menjawab, 50 waktu sholat. Dia berkata, umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Beliau menoleh ke arah Jibril, seakan ingin meminta pendapatnya dalam masalah itu. Kemudian Jibril mengisyaratkan persetujuannya jika beliau memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa beliau kembali, ya, ke menghadap Allah, ya, hingga membawanya ke hadapan Allah yang Maha Suci tersebut, ya, Maha Tinggi dan Maha Perkasa. Sedangkan Jibril berada di tempatnya. Ini adalah lafaz Al-Bukhari pada sebagian jalur di periwayatannya. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala menguranginya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian beliau turun hingga kembali melewati Nabi Musa, lantas memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dia berkata kepada beliau, kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Beliau terus mondar-mandir antara Nabi Musa dan Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla menjadikannya 5 waktu sholat. Musa kemudian memerintahkan beliau agar kembali lagi kepada Rabbnya dan meminta keringanan lagi. 5 aja masih berat umatmu. Ternyata emang berat, banyak orang yang nggak mau bisa melakukan sholat 5 waktu tersebut dengan alasan yang macam-macam, ya. Tentu dengan keimanan, ya. Iman yang nggak ada, ya. Dari turun 5, tapi Nabi Musa bilang minta lagi, ya, sehingga Nabi malu, ya, gitu. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya aku malu kepada Rabbku, aku rela dengan hal ini dan menerimanya. Setelah beliau menjauh, terdengarlah suara menyeru, aku telah memberlakukan farduku dan telah memberikan keinginan kepada para hambaku, ya. Kemudian Ibnul Qayyim menyinggung perbedaan persepsi seputar melihatnya beliau terhadap Robnya. Jadi pada saat dia berhadapan, ya, kurang lebih jaraknya 2 busur itu terjadi khilaf, ya, apakah dia bertemu langsung ataukah hanya mendengar suaranya saja, karena itu terjadi khilafiyah, ya.
Karena menurut riwayat belum ada yang bisa melihat Allah ya dengan bentuknya ya seperti apa. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Ibrahim yang nggak penasaran dan ingin seperti apa. Ibrahim, kata Ibrahim, aku ingin lebih yakin, katanya, aku ingin melihatmu seperti apa dan bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati ya. Nabi Ibrahim mengatakan itu, dia bukan ini ya, bukan membangkang ya, dia ingin lebih yakin saja. Maka kata Allah, ambillah burung, kau belah-belah, hancur-hancurkan ya, kamu potong-potong jadi 4, taruh di mana jauh-jauh, nanti kamu akan lihat apakah dia bisa hidup kembali. Ternyata hidup kembali, begitulah akhirnya dia tersungkur. Begitu juga Nabi Musa ya, sama, dia ingin ketemu Allah, nggak bisa gitu loh. Jadi di sini ya para ahli ilmu ya seperti Ibnu Qayyim menyinggung perbedaan persepsi seputar melihatnya beliau terhadap Robnya. Dia juga menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini, yang inti dari pendapat-pendapat yang disebutkannya tersebut menyatakan bahwa ru'yah dengan mata telanjang sama sekali tidak valid. Pendapat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun, sedangkan nukilan yang berasal dari Ibnu Abbas tentang ru'yah beliau secara mutlak dan ru'yah beliau dengan hati tidak berarti bahwa yang pertama menafikan pendapat kedua. Ya. Ibnu Qayyim kemudian mengomentari, sedangkan firman-Nya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Najm yang artinya kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. An-Najm ayat 8 ya. Ungkapan mendekat di sini bukan yang dimaksud di dalam kisah Isra. Ungkapan mendekat yang terdapat di dalam surat An-Najm tersebut adalah mendekat dan bertambah mendekatnya Jibril sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Alur cerita di dalam ayat tersebut pun mendukungnya. Sedangkan mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan mendekat dan bertambah mendekatnya. Rob yang maha suci dan maha tinggi di dalam surat An-Najm sama sekali tidak disinggung tentang hal itu. Bahkan di sana terdapat penegasan bahwa beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya sekali lagi di Sidratul Muntaha. Ini adalah Jibril yang dilihat oleh Muhammad SAW sebanyak 2 kali dalam rupa aslinya. Pertama di bumi dan keduanya di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Demikianlah ya pendapat Ibnu Qayyim. Kemudian di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau SAW terjadi juga kali ini. Nah, ini 2 kali ya pembelahan dada beliau waktu dia masih kecil, umur kurang lebih 2 tahun ya. Tuh. Waktu disusuin oleh Aminah Aminah ya. Gitu. Dalam perjalanan ini Nabi SAW melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. Beliau ditawari susu dan arak, lalu beliau memilih susu. Kemudian dia dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafaz yang lain, engkau telah mengenai fitrah, andai kata engkau mengambil arak, tentu umatmu akan sesat. Jadi fitrah manusia itu menginginkan kebaikan, itu fitrah manusia. Ya. Jadi kita harus jaga itu fitrah itu. Kejahatan itu karena syaitan. Makanya kita jangan mengikuti syaitan, karena syaitan itu musuh manusia yang nyata. Ya. Buktinya aja Nabi disuruh milih susu atau arak, fitrahnya memilih susu gitu. Sehingga kebenaran yang dia pilih. Kalau arak, umatnya akan sesat. Beliau juga melihat 4 buah sungai di surga. 2 sungai nampak dan 2 lagi tersembunyi. Di 2 sungai yang nampak itu adalah sungai Nil dan Efrat.
ya. Ternyata sungai Nil dan sungai Efrat ada juga di langit ya. Gitu. Yakni unsur keduanya, sedangkan yang tidak nampak adalah dua sungai di surga, ya. Jadi, ulangin ya. Beliau melihat 4 buah sungai di surga. 2 sungai nampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang nampak ini adalah sungai Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya. Nah, sedangkan yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Efrat tersebut adalah sebagai isyarat akan eksisnya Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada di di Jazirah Arab tersebut ya. Wallahu a'lam. Itu. Kemudian yang berikut ya, dalam perjalanannya itu ya, Nabi melihat malaikat Malik. Nah, tadi yang pertama dia ditawarin susu atau arak, dia milih susu. Yang kedua dia melihat 4 buah sungai, yang satu nyata, yang satu tersembunyi. Ternyata yang nyata itu sungai Nil dan sungai Efrat ya, yang ada di dunia ya. Yang di surga yang disembunyikan ya. Mungkin telaga beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang ketiga itu melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang menawarkannya atau yang perawakannya tidak pernah tertawa. Serem malaikat Malik ini ya. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Nah, jadi sudah melihat. Nah, surga itu memang sudah ada, tinggal nunggu aja penghuninya. Gitu. Beliau melihat para pemakan harta anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir onta. Jadi kalau orang yang memakan harta anak yatim, bibirnya seperti onta. Mulut-mulutnya mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu besar. Ya. Genggaman tangannya, ya, sebesar genggaman tangannya lemparin ke batu, ke mulutnya, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Nauzubillah ya. Ini siksa di neraka orang yang memakan harta anak yatim ya. Bibirnya seperti onta, mulutnya dilempari sepotong api atau batu dari api ya, yang besar, genggaman tangan ya, keluar dari dubur-dubur mereka. Kemudian dalam perjalanan itu juga beliau melihat para pemakan riba. Nah, tadi memakan harta anak yatim, memakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Masya Allah ya. Kita berlindung kepada Allah ya dari hal-hal yang buruk itu. Karena kondisi ini mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun saat mereka masuk ke neraka. Maka mereka menginjak-injak mereka pemakan riba tersebut. Ya, pemakan riba itu diinjak-injak oleh Fir'aun di neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari hal-hal itu ya Allah, terutama riba ini ya Allah. Gitu. Lindungilah istri dan keturunanku semuanya ya Allah dari makanan riba tersebut. Kemudian dalam perjalanan itu juga beliau diperlihatkan para pezina ya di neraka itu. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Jadi pelaku zina itu ada 2 daging, padahal yang segar dan yang busuk ya, yang sudah bernanah. Tapi yang diambil yang bernanah ya, itu dikasih yang bernanah oleh Allah Jalla Jalaluhu ya. Makanya itu hukuman para pezina ya gitu. Kemudian beliau juga melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing ke rumahnya, ya kan? Beliau melihat mereka, wanita-wanita tersebut sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Jadi kalau perempuan atau suami istri sering membawa laki-laki
ke rumahnya pada saat suaminya nggak ada. Nah itu dia bergantungan di payudaranya. Selanjutnya ya, dalam perjalanan itu juga beliau melihat rombongan niaga penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Beliau telah menunjukkan kepada mereka perihal onta mereka yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Air minum ini adalah di dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas beliau meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu menjadi bukti akan kebenaran pengakuan beliau sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari dari malam Isra tersebut ya. Kemudian ya Ibnul Qayyim melanjutkan ya. Beliau berkata pagi harinya tatkala Rasulullah SAW sudah berada di tengah kaumnya. Jadi berangkat malam, pagi udah sampai dia di Mekah lagi ya. Beliau memberitahukan kepada mereka perihal tanda-tanda kebesaran Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat pendustaan, penyiksaan dan kesedihan mereka terhadap beliau semakin menjadi-jadi ya. Memintanya agar mengabarkan Baitul Maqdis kepada mereka. Benar nggak lo begitu katanya kan? Mana mungkin ya pergi ke Baitul Maqdis dari Mekah ke Baitul Maqdis semalam, terus kemudian naik ke langit ketujuh ya, Mi'raj ya, kemudian pulang lagi ke Mekah, masih keadaan gelap ya istilahnya, subuh lah istilahnya gitu. Mana mungkin, karena mereka berjalan ke sana itu berbulan-bulan itu kan, untuk jalan ke Masjidil Aqsa tersebut gitu kan. Kemudian ya karena Nabi sudah bercerita, coba ceritakan bagaimana Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkannya kepada beliau sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang. Ya, beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang ciri-ciri Baitul Maqdis tersebut. Jadi Allah tampakkan ya, mereka nggak tahu. Ternyata yang sudah tahu, oh ya benar ya, berarti Nabi benar ke sana. Padahal Nabi belum pernah ke sana. Gitu. Sedikit pun mereka tidak mampu menyanggahnya. Lalu beliau memberitahukan kepada mereka perihal rombongan niaga ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan kembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka perihal waktu kedatangan rombongan niaga tersebut. Bahkan beliau memberitahukan kepada mereka perihal seekor unta yang mendahului rombongan tersebut. Dan memang demikianlah realitasnya seperti yang beliau ucapkan. Namun sayang mereka malah semakin berpaling. Demikianlah tipikal orang-orang zalim ya. Orang-orang bodoh gitu ya. Ya, dia hanya menginginkan kekufuran saja. Pada momen ini, saudaraku dirahmati Allah, Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, ya, orang yang cepat membenarkan ya, artinya ya, orang yang terpercaya membenarkan. Orang yang selalu membenarkan Nabi SAW, maka dijulukin As-Siddiq. Karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, manakala orang-orang mendustakannya. Ya, ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Ibnu Hisham juga ada ya. Pada momen ini Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq ya. Karena dia membenarkan peristiwa tersebut ya, atau peristiwa Isra Mi'raj tersebut, di mana orang-orang mendustakannya. Alasan yang paling ringkas sekaligus paling besar seputar terjadinya perjalanan ya, atau rihlah ya, yang disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 1-nya ya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami.
Ini merupakan sunatullah terhadap para nabi-nabinya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ya, saudara yang dirahmati Allah, dalam firman-Nya kepada Musa yang artinya untuk kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Itu dalam surat At-Thaha ayat 23. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala ya, telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini pada firman-Nya sebelumnya, yang artinya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ya. Manakala pengetahuan yang didapat oleh para nabi berdasarkan kepada penglihatan terhadap tanda-tanda kebesarannya, sebagaimana makna dari ayat-ayat di atas, maka mereka menjadi semakin bertambah yakin. Kalau nabi tambah yakin. Orang bodoh, nggak yakin dia. Ya, para nabi bertambah yakin, dan ya, yang keyakinannya tersebut terdapat ya, tak dapat diukur ya. Besarnya sebagaimana pepatah berkata, mendengar suatu berita tidak sama originalitasnya dengan melihat secara langsung. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung resiko apapun di jalan Allah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang selain mereka, dan menjadikan semua kekuatan duniawi di mata mereka. Ya, ibarat sehelai sayap nyamuk, mereka tidak mempedulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpa. Nabi begitu diperlihatkan secara nyata, ya dia tambah yakin. Dengan Abu Bakar luar biasa, dia nggak melihat ya, tapi dia percaya, yakin dan membenarkan Nabi. Makanya dia dijulukin As-Siddiq ya. Tuh. Saudaraku dirahmati Allah, hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terhadang di balik sisi-sisi perjalanan tersebut selayaknya dibahas di dalam buku-buku tentang rahasia-rahasia syariah. Akan tetapi di sini ada beberapa hakikat ringan yang terpancar dari sumber-sumber perjalanan yang diberkahi ini dan mengalir deras menuju taman-taman surga dalam kitab Sirah Nabawiyah ini ya, atau biografi Nabi. Karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, saya memandang perlunya mencatat sebagian darinya secara ringkas dalam surat Al-Isra. Ya, pembaca akan mendapatkan bahwa Allah mengisahkan tentang Isra hanya dalam satu ayat saja. Kemudian mulai menyebutkan kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Setelah itu Allah mengingatkan mereka bahwa Al-Quran adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya, jalan kebenaran. Mungkin ya, sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat pertama tersebut tidak ada kolerasinya satu sama lain. Padahal hakikatnya bukan demikian. Sesungguhnya dengan gaya bahasa seperti ini, di mana Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan bahwa Isra hanya terjadi di Baitul Maqdis, tidak lain karena orang-orang Yahudi akan dicopot dari jabatan sebagai pemimpin umat manusia akibat banyaknya kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk tetap menduduki jabatan tersebut. Allah udah janji akan disingkirkan dia ya. Walaupun saat ini dia berkuasa ya, tapi tidak berkuasa penuh. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala
benar-benar akan mengalihkan jabatan tersebut kepada Rasulullah SAW, sehingga pada diri beliau terkoleksi 2 pusat dakwah Ibrahimiyah sekaligus. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain, dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh penipuan, ya, pengkhianatan, dosa dan permusuhan, kepada umat yang berlimpah dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan, di mana Rasul mereka masih menikmati turunnya wahyu, ya, turunnya Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Akan tetapi, saudaraku yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan, sebagaimana bisa peralihan kepemimpinan ini terjadi sementara Rasulullah SAW masih berkeliling di sekitar perbukitan Mekah dalam keadaan diusir oleh sekelompok manusia. Pertanyaan ini dengan sendirinya akan menyingkap tirai hakikat lainnya, yaitu peran dakwah Islamiyah ini hampir mencapai titik klimaks dan akhir untuk menemui peran baru yang amat berbeda dengan alur yang pertama. Masya Allah, ya. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah, kita melihat sebagaimana ayat-ayat dalam surat Al-Isra, ya. Ya. Kita cari surat Al-Isra. Ya. Bagaimana Al-Isra, ya. Mencakup tentang peringatan nyata dan ancaman serius terhadap kaum musyrikin, ya. Ini ada surat dalam Al-Isra surat ke atau ayat ke 16 sampai 17, ya. Saya bacakan, ya. Di sini tidak ditulis, ya, Al-Qur'annya. Hanya artinya saja, ya. Kita lihat Al-Qur'an ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihal qawlu padammarnaha tadmira. Surah ayat ke-16, ya. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, ya, di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan atau hukum kami. Kemudian kami binasakan sama sekali, ya, negeri itu. Ayat selanjutnya ayat ke 17, ya. Wa kam ahlakna minal quruna min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bizunubi ibadihi khabiran basira. Dan artinya dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa-dosa hambanya. Jadi kalau di
zaman nabi-nabi sebelumnya ya, sebelum Nabi Muhammad, kalau orang berbuat zalim maka dihancurkan ya. Negeri-negerinya itu dihancurkan sama manusianya. Seperti Nabi Nuh ya, Nabi Nabi Lut, banyak ya nabi itu. Di samping ayat-ayat seperti ini, ada lagi ayat-ayat yang lainnya menjelaskan kepada kaum muslimin ya, perihal tonggak-tonggak peradaban atau elemen-elemen serta prinsip-prinsipnya, di mana ya, tatanan masyarakat Islam akan terbangun di atasnya. Seakan-akan mereka telah turun ke bumi untuk mengendalikan urusan-urusan mereka dari berbagai aspeknya, lalu membentuk suatu unit yang mapan, yang menjadi denyut nadi bagi kehidupan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat perlindungan yang aman. Untuk kemudian disitulah semua urusan akan eksis dan menjadi sentral bagi penyebaran dakwahnya keseluruhannya ya, di seluruh penjuru dunia. Karena Islam akan menguasai ya, dan memang menguasai setelah itu di zaman Nabi belum ya, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman dan zaman Ali. Semua negeri kafir dikuasain. Ya, bahkan Spanyol itu aja dikuasain berapa abad itu. Ya kan? Ya karena Islam ini tidak melakukan syariat dengan benar ya, banyak melakukan kebid'ahan, makanya ya hancur ya. Satu demi satu. Gitu. Inilah salah satu dari sekian banyak rahasia risalah perjalanan yang diberkahi ini, yang berkaitan dengan pembahasan kita di sini ya. Sehingga kami memandang perlu untuk menyinggungnya. Dengan adanya hikmah seperti ini dan misalnya yang semisalnya, kami berpendapat bahwa Isra tidak lain terjadi pada saat menjelang Baiat Aqobah yang pertama atau antara Baiat Aqobah pertama dan kedua. Ya, wallahu a'lam. Ya, kisah Isra dan Mi'raj. Oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya ya. Yaitu Baiat. Tadi kan Baiat pertama dan kedua. Sekarang kita masuk ke Baiat Aqobah ya, atau baiat pertama. Nanti ada baiat kedua, baiat kedua ya. Itu baiat Aqobah pertama. Pada pembahasan sebelumnya telah kami singgung perihal 6 orang penduduk Yathrib yang telah masuk Islam pada musim-musim haji tahun 11 kenabian dan berjanji kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah beliau kepada kaum mereka. Ya, di antaranya itu tadi yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang pandai ya, orang-orang yang cerdas gitu ya sebelumnya. Itu di antaranya As'ad, Auf, Rafi, ya, Uqbah, Jabir dan yang lain-lainnya ya, seperti Tufail ya, Dimad dan juga Abu Zar ya, juga Suwaid dan Iyas ya. Kurang lebih ya ada 12 ya kurang lebih. Saudaraku dirahmati Allah, dari hasil itu ternyata pada musim haji berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian, tepatnya bulan Juli tahun 621 Masehi, datanglah 12 orang laki-laki. Di antaranya ada 5 orang dari 6 orang yang pernah melakukan kontak dengan beliau sallallahu alaihi wasallam pada musim lalu. Sedangkan seorang lagi yang tidak hadir kali ini adalah Jabir bin Abdullah ya, bin Rabi'ah. Adapun 7 pemuka baru lainnya adalah itu Mu'az ya, bin Al-Haris ibnu Afra dari Bani An-Najjar ya, suku Khazraj ya. Yang kedua Zakwan bin Abdul Al-Qais dari Bani Zuraik ya, suku Khazraj juga ya. Di suku Khazraj semua ya rata-rata.
Ubadah bin As-Samit dari Bani Ghanam, ya, dari suku Khazraj juga. Yazid bin Sa'labah, suku Bani Ghanam, ya, Ghanam dari suku Khazraj juga. Kemudian yang lainnya adalah Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari suku Bani Salim, suku Khazraj juga, ya. Ini bukan paman Nabi, ya. Namanya hampir sama, mirip. Kemudian Abu Al-Hasam, ya. Abu Al-Hasam bin At-Toihan dari suku Bani Abdul Asahal, ya. Dari suku Aus, ya. Dulu mereka sering berperang nih, suku Khazraj dengan suku Aus, ya. Akhirnya mereka bersatu. Kemudian yang ketujuh itu Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf, ya, suku Aus juga. Jadi dua orang yang terakhir berasal dari suku Aus, sedangkan sisanya berasal dari suku Khazraj. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di sisi Bukit Aqabah di Mina. Mereka lalu membaiat beliau seperti baiat yang dilakukan oleh kaum wanita kepada beliau ketika penaklukan kota Mekah, ya. Di Mina, ya, di Aqabah, Bukit Aqabah. Saudaraku yang rahmati Allah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kemarilah berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, ya, bunuh anak-anak maksudnya, ya, tidak berbuat dusta, ya. Yang kamu buat-buat antara tangan dan kakimu dan tidak durhaka terhadapku," terhadap Nabi maksudnya, "dalam hal yang ma'ruf. Siapa saja di antara kamu, ya, yang menepati janjinya, ya, maka Allah yang akan mengganjar pahalanya, dan siapa-siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu lalu diberi sanksi karenanya dia di dunia maupun di akhirat kelak, ya, maka dia itu adalah penebus dosa baginya. Jadi dibalas di dunia itu untuk menebus dosanya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari itu lalu Allah tutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia menghendaki, dia mengazabnya, dan jika dia menghendaki juga, dia akan memaafkannya, ya. Karena Allah Maha Pemaaf. Ubadah berkata, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Dalam naskah yang lain disebutkan, lalu kami membaiatnya atas hal tersebut, ya. Kemudian, ya, duta Islam yang pertama di Madinah. Setelah baiat tersebut rampung dan musim haji berlalu, Nabi SAW mengutus seorang duta pertama di Madinah bersama para pembaiat tersebut guna mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslimin di sana, memberikan pemahaman tentang din dan Islam, serta bergerak menyebarkan Islam di kalangan mereka yang masih dalam kesyirikan. Untuk urusan tertentu, beliau memilih seseorang pemuda Islam yang merupakan salah seorang as-sabiqun al-awwalun, ya, orang yang pertama, ya, yang masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Tuh, ya, dua Islam pertama yang diutus di Madinah, ya. Kemudian berikutnya kesuksesan yang mengesankan, ya. Mus'ab tadi yang diutus, ya, sehingga terlebih dahulu ke kediaman As'ad bin Zurarah. Lalu keduanya menyebarkan Islam kepada para penduduk Yathrib dengan sungguh-sungguh dan penuh vitalitas. Mus'ab ini dikenal sebagai mukri atau orang yang ahli mengaji dan bacaannya merdu. Salah satu cerita kesuksesan yang amat menawan dari dirinya adalah saat suatu hari As'ad bin Zurarah mengajaknya ikut serta menuju perkampungan Bani Abdul Ashhal. Dan
perkampungan Bani Zufar, ya. Keduanya tersebut lantas memasuki sebuah kebun milik Bani Zufar tersebut, ya. Dan duduk-duduk di tepi sebuah sumur yang disebut Marok. Ketika itu beberapa orang dari kaum muslimin berkumpul, ya, ke tempat mereka berdua. Saat itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair yang merupakan pemimpin kaum mereka dari Bani Abdul Ashhal masih dalam kesyirikan. Tatkala keduanya mendengar perihal kaum muslimin tersebut, berkatalah Sa'ad dan Usaid, "Pergilah menuju kedua orang yang sudah datang untuk membodohi kaummu." Ya, untuk membodohi kaum lemah maksudnya, ya, di kalangan kita. Lalu berilah keduanya pelajaran serta larang mereka datang ke perkampungan kita ini. Sesungguhnya As'ad bin Zurarah itu adalah anak bibiku. Andai kata bukan karena ikatan itu, niscaya aku sendirilah yang akan membereskannya. Masya Allah, ya. Jadi kata si As'ad tadi, ya, bukan kata Sa'ad, kata Sa'ad, ya, kepada Usaid, suruh ngusir, ya, para pendatang baru itu yang akan membodohi kaumnya, ya. Lalu berilah kepelajaran kepada keduanya, ya. Itu kata Sa'ad yang memerintahkan Sa'ad bin Mu'az. Kemudian Sa'ad bin Mu'az juga masuk Islam, ya, akhirnya, ya. Dan Usaid bin Hudair itu. Jadi kata beliau, kalau bukan saja dia saudaraku dari bibiku, akan aku sendiri yang menghabiskannya. Makanya dia suruh orang lain. Lalu Usaid mengambil tombaknya dan pergi menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ketika As'ad melihatnya, ya, dia berkata kepada Mus'ab, ya. Dia berkata kepada Mus'ab, "Ini adalah pemimpin kaumnya. Dia telah datang kepadamu, karena itu tunjukkanlah kebenaran dari Allah kepadanya." Kemudian Mus'ab berkata, "Bila dia mau duduk, aku pasti berbicara kepadanya." Usaid datang, lalu berdiri di hadapan keduanya, seraya mengumpat dan berkata, "Apa yang kalian berdua bawa kepada kami? Kalian mau membodohi orang-orang lemah di kalangan kami? Menjauhlah dari kami. Jika kalian berdua masih memerlukan nyawa kalian." Kemudian Musa menjawab, "Sudikah kiranya Anda duduk dulu lalu dengar." Jangan marah-marah, belum tahu tapi kena marah-marah. Duduk dulu lalu dengar. Jika ini buruk, boleh kau mengusirku. Jika Anda berkenan, silakan Anda terima. Jika Anda tidak berkenan, cegahlah apa yang tidak Anda sukai itu dari diri Anda. Dia membalas, "Baiklah, aku setuju." Lalu dia menancapkan tombaknya dan duduk. Kemudian Mus'ab berbicara kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Lantas dia berkomentar, "Demi Allah, sungguh kami sudah dapat mengenal Islam dari wajahnya yang berseri dan bersinar sebelum dia berbicara." Jadi Islam tuh wajahnya cerah, ya, beda dengan orang kafir, ya, wajahnya muram. Kemudian dia meneruskan, "Alangkah indahnya dan alangkah bagusnya hal itu. Lalu apa yang kalian perbuat bila kalian ingin masuk ke dalam agama ini?" Keduanya berkata, "Anda mandi, kemudian membersihkan pakaian, lalu mengucapkan syahadat dengan syahadat yang benar, ya. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat." Konsekuensi syahadat itu juga harus kita pahami. Jangan kita cuma bersyahadat doang. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya.
ada konsekuensinya. Kalau kita bersyahadat la ilaha illallah berarti kita membenarkan Allah, dan apa yang dikatakan Allah itu kita harus ikutin dan kita sembah. La ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Bihakun illallah. Yang tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dengan benar. Kemudian syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ya, dia lalu berdiri, mandi, membersihkan pakaiannya, bersyahadat dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian berkata, sungguh, ya, sesungguhnya aku ini berada di bawah misi seorang laki-laki yang bila dia mengikuti kalian berdua, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani membelakanginya, tidak mengikut atau dalam arti tidak mengikutinya. Aku akan membimbingnya, ya kan? Sa'ad bin Mu'az, ya, kata beliau tadi, ya, aku akan membimbingnya, Sa'ad bin Mu'az, kepada kalian berdua sekarang. Kemudian dia berlalu dan membawa tombak menuju Sa'ad yang berada di tengah kaumnya dan sedang duduk-duduk di tempat mereka, karena Sa'ad yang pemimpin kaumnya, ya. Melihat kedatangan Usaid, Sa'ad berkata, aku bersumpah demi Allah, sungguh dia telah datang dengan penampilan yang amat berbeda dengan sebelum meninggalkan kalian tadi. Ya, berseri-seri, ya, cerah. Tatkala Usaid berdiri di tengah mereka, Sa'ad berkata kepadanya, apa gerangan yang telah kau lakukan? Dia menjawab, aku telah berbicara kepada kedua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat ada masalah dengan keduanya. Aku telah melarang keduanya. Bahkan keduanya berkata, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan. Aku telah diberitahu bahwa Bani Harithah telah pergi menuju As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya dengan tujuan mempermalukanmu. Hal ini mereka lakukan karena mereka sudah mengetahui bahwa dia adalah anak bibimu Sa'ad. Nah, kemudian Sa'ad berdiri dengan penuh emosi mendengar apa yang diceritakan kepadanya. Dia lalu mengambil tombak dan pergi menyongsong Mus'ab dan As'ad tersebut, ya. Maka tatkala dia melihat keduanya dalam kondisi yang tenang-tenang saja, pahamlah dia bahwa Usaid hanya bermaksud agar dirinya mendengarkan sesuatu dari keduanya. Dia pun berdiri di hadapan keduanya sambil mengumpat dan berkata kepada As'ad bin Zurarah tersebut, demikianlah, ya, demi Allah, katanya, wahai Abu Umamah, karena masih ada saudara, ya, mereka itu. Andai kata tidak ada ikatan kekerabatan antara engkau dan aku, pasti dia tidak akan aku biarkan lepas dariku. Engkau akan menyelubungi kami dengan sesuatu yang kami tidak sukai di perkampungan kami ini. Sebelumnya, ya, As'ad telah berkata kepada Mus'ab, demi Allah telah datang kepadamu seorang pemimpin kaumnya. Jika dia mengikutimu, maka tidak ada seorang pun yang akan meninggalkannya, ya, pasti akan mengikutinya, gitu. Dia udah tahu tuh kabar itu dari pesuruhnya si As'ad tadi, ya, gitu. Lalu Musa berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, sudikah kiranya Anda duduk dulu dan mendengarkan? Jika Anda berkenan, Anda boleh terima, dan jika Anda tidak berkenan, kami akan menjauhkan dirimu dari apa yang tidak Anda sukai itu. Dia berkata, baiklah, aku setuju. Lalu dia menancapkan tombaknya dan duduk. Kemudian Mus'ab mulai memaparkan kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat Al-Quran, ya. Dan Sa'ad berkata, ya, Sa'ad bin Mu'az nih, ya, demi Allah, kami sudah mengenal Islam di wajahnya yang berseri-seri dan bersinar sebelum ia berbicara. Kemudian ia bertutur lagi, apa yang kalian lakukan bila kalian masuk Islam? Keduanya menjawab, Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian mengucapkan syahadat, dan dengan syahadat yang
benar ya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, maka dia pun melakukan hal tersebut ya. Makanya kalau ada mu'alaf atau orang kafir masuk Islam, dia bersyahadat, kemudian dia mandi dulu, mandi, wudhu ya, dan bersyahadat, kemudian sholat ya, gitu. Setelah itu dia meraih tombaknya, lalu beranjak menuju tempat kaumnya berkumpul ya. Setelah tadi saat melakukan ya, mandi, syahadat, kemudian sholat, kemudian dia pergi ya, menemui kaumnya ya, yang berkumpul tadi itu ya. Tatkala mereka melihatnya, berkatalah mereka, demi Allah, sungguh dia telah pulang dengan penampilan yang berbeda dengan saat pagi pergi ya, gitu. Ketika dia sudah berdiri di hadapan mereka, dia berkata, wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku? Mereka menjawab, Anda pemimpin kami, orang yang paling utama pendapatnya di antara kami. Dia berkata lagi, sesungguhnya haram bagiku berbicara kepada kaum laki-laki dan kaum wanita di kalangan kalian, sehingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada seorang pun dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan menjadi muslim dan muslimah, kecuali seseorang yang bernama Al-Usairin. Nah, ini ya, Al-Usairin ya. Kecuali satu orang yang bernama Al-Usairim. Dia terlambat masuk Islam hingga pada saat perang Uhud dia baru masuk Islam ketika itu, kemudian ikut berperang dan terbunuh. Padahal dia belum sempat sujud satu kali pun kepada Allah. Ya, jadi ada ya orang itu belum sempat sujud ya. Namanya Usairin ya. Orang yang masuk Islam, orang yang mati syahid ya, belum melakukan sujud sekalipun ya kepada Allah. Nah, dia masuk Islam, bersyahadat, kemudian dia di perang Uhud dan wafat di situ, mati syahid ya. Nabi SAW bersabda mengomentarinya, dia hanya berbuat sedikit tetapi diberi pahala banyak ya. Perlu diingat namanya ya, Al-Usairin ya. Al-Usairin. Jadi orang yang belum sempat ibadah ya, hanya dia bersyahadat saja, belum melakukan satu apapun, bahkan sujud aja belum pernah, kemudian dia perang, mati dia di situ dalam keadaan mati syahid. Jadi dia melakukan hal yang sedikit kata Nabi, tapi dia mendapatkan hal yang banyak. Mus'ab ya, Mus'ab masih tinggal di rumah As'ad bin Zurarah guna mengajak manusia untuk masuk Islam, hingga hasilnya tidak satu kabilah pun dari kabilah-kabilah Ansor kecuali di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telah masuk Islam. Dalam hal ini hanya kabilah Bani Umayyah bin Zaid ya, Khotmam ya, kabilah Bani Umayyah bin Zaid, Khotmah dan Wa'il yang belum. Hal ini disebabkan karena ada seorang penyair mereka yang bernama Qais bin Al-Aslat yang menghalang-halangi keislaman mereka. Sementara mereka amat menaati perintahnya. Barulah pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah mereka masuk Islam. Ya, sebelum memasuki musim haji berikutnya, yakni pada tahun ke-13. Nah, ini saat-saat dia mau hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Nabi kita SAW. Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa sekian laporan kesuksesan kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan kepada beliau perihal kabilah-kabilah di Yathrib, di mana mereka memiliki kecenderungan pada kebaikan dan tersimpan pada mereka sumber-sumber kekuatan dan mental baja ya.
Itulah ya yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua ya. Tentu saja kebenaran itu hanya milik Allah ya. Kebodohan itu hanya milik diri saya, dan karena bodohnya saya, karena minim ilmu saya, kita juga berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat ya, yang bisa diamalkan ya, dengan rezeki yang halal ya. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an ya, iman yang bermanfaat, iman yang diterima ya, warizqan thayyiban, rezeki yang baik atau halal, amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima ya. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.